Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya, kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Alia Nurfadiah dengan NIM 215223882 dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri. Di sini saya akan membawakan ceramah tentang memilih teman yang baik dalam Islam. Saudara muslimku yang dirahmati Allah, iman manusia memang kerap naik dan turun. Demikian pula ketika kita membutuhkan support system. Siapa support system itu? Bisa ayah, ibu, saudara, bahkan teman. Seringkali ditemukan bahwa kita lebih mudah mengungkapkan berbagai cerita kepada teman. Cerita tentang keluarga, kegelisahan, kabar bahagia, tentang kuliah, tentang pertemanan yang lainnya. Jadi, memilih teman itu penting, tapi bukan pilih-pilih ya. Apa maksudnya? Manusia sebagai makhluk Allah itu sama di hadapannya. Kita tak boleh pilih-pilih dalam artian membeda-bedakan manusia dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Namun sebagai hamba Allah yang ingin kembali dengan keadaan baik, kita harus memilih teman yang baik akhlaknya. Bayangkan nih, bila Anda bersedih lalu bertanya kepada seorang sahabat, "Gue harus apa? Gue harus apa? Gue bingung banget nih," katanya. Jika sahabat Anda adalah orang baik, maka ia akan selalu memiliki cara untuk mengajak Anda mengingat Allah. Sedangkan sahabat yang hanya mengingat duniawi, tentu kebahagiaan semu yang ia sajikan, seperti senang-senang di klub malam, terus kemudian meminum minuman yang memabokkan, yang hanya membuat lupa sejenak, tapi membuat banyak kerugian setelahnya. Nauzubillahi min zalik. Teman yang baik adalah teman yang membawa ke arah jalan yang benar, mengingat jika salah, kemudian memberikan semangat dikala kita sedih, terus singkatnya suka dan duka, ia selalu ada buat kita. Itulah yang dinamakan teman yang baik menurut Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Nah, kemudian Nabi Muhammad pernah menjelaskan tentang pengaruh teman dalam sabdanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jalisi sholihi was-sawi kahamilim miski wa nafihil kiri. Fahamilum miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah
wa nafihu kiri imma an yuhriqa siyabaka wa imma an tajidarihan bisa. Sadaqallahul azim. Yang berarti pemisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi atau percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Hadis riwayat Bukhari 5534 dan Muslim 2628. Bahkan ada sebuah hadis yang menyiratkan seorang sahabat mampu membawa sahabatnya menuju surga Allah yang dikutip dari buku Sahabat Lama karya Fazzah Faiziah tahun 2016 yang berbunyi hadisnya itu adalah: apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, lalu mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka yang selalu bersama mereka dahulu di dunia, maka mereka pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Rob, kami tidak melihat sahabat-sahabat kami yang sewaktu di dunia sholat bersama kami dan berjuang bersama kami." Lalu Allah berfirman, "Pergilah ke neraka, lalu keluarkan sahabat-sahabat kamu yang di hatinya ada iman walaupun hanya sebesar zarrah." Hadis riwayat Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhd. Dalam keterangan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada dua perumpamaan teman. Yang pertama ada teman ibarat penjual minyak wangi. Luar biasa begitu indahnya Islam menggambarkan arti sebuah teman dalam Islam. Si penjual minyak wangi akan memberimu minyak, atau kita yang membeli minyak. Kalaupun kita tidak membeli, paling tidak kita ketularan harum wangi. Maknanya jika kita memilih teman yang baik, tentu kita akan ketularan kebaikannya, baik dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku. Inilah pentingnya berteman dengan orang baik, teman yang membawa kenalan kebaikan, yakni ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua itu ada teman ibarat pandai besi. Perumpamaan berteman dengan pandai besi, kita terkena percikan apinya mengenai pakaian atau badan kita. Kalaupun tidak, kita akan mendapatkan bau asapnya. Inilah perumpamaan teman yang jahat, yang selalu membawa kita ke arah yang tidak baik. Huru hara, terus kemudian ada pergaulan bebas, terus yang membawa kita kepada kepuasan sesaat tetapi menghancurkan masa depan yang pasti. Kemudian hindari dan jauhi teman semacam ini. Agama pun melarang untuk berteman yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, Islam memberikan gambaran pilihlah teman yang baik agar arah hidupmu terarah, dan jangan mencari teman yang salah yang akan mengarahkan hidupmu ke lembah kehinaan. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.